Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar lagi. Seperti biasa kita masih pembelajaran daring. Namun sebelumnya anak-anak kita mau mengikuti renungan yang akan Bu Guru bawakan. Nah, renungan kita pagi ini temanya masih sama, yaitu tanggung jawab. Renungan kita akan diambil dari Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatan itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia kepada perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Nah, anak-anak, Bu Guru punya sebuah cerita. Ceritanya mengenai sekelompok kera yang sedang menimbun makanan. Buat apa mereka menimbun makanan ya? Makanan itu akan disimpan untuk persediaan di musim dingin. Mereka beramai-ramai mengumpulkan makanan. Makanan sudah banyak anak-anak, sudah disusun, tumpukannya sudah sangat tinggi. Nah, mereka mempunyai kesepakatan, wah, kalau tidak dijaga ini nanti makanan akan hilang. Maka si ekor putih ditunjuk sama teman-temannya untuk menjaga makanan tadi. Sementara teman-teman yang lain mencari makanan di tengah hutan untuk persediaan berikutnya. Seekor putih bilang, "Aku sangat senang mendapat kepercayaan ini. Aku sangat suka diberi tanggung jawab ini. Tetapi kalau aku diam saja, aku pasti tergoda untuk menghabiskan makanan ini." Begitu kira-kira si ekor putih itu berpikir. Maka dia mencari akal ya. Mencari akal bagaimana caranya supaya makanan ini tetap utuh, tetap terjaga, dan dia tidak memakannya. Aku harus kerjakan ini ya, sesuatu supaya aku lupa dengan hasratku ingin makan, keinginanku untuk makan terus. Seekor putih bingung, mikir lagi, apa ya yang harus aku lakukan? Oh aku punya ide. Aku akan pisahkan makanan yang cepat busuk dan yang tahan lama. Si ekor putih mulai memisahkan makanan, dipisahkan makanan yang cepat busuk dan makanan yang tahan lama. Dia susun dengan rapi, sangat rapi anak-anak. Begitu teman-temannya pulang dari hutan membawa makanan, mereka kaget, kagum luar biasa terhadap si ekor putih. Kenapa? Karena mereka melihat, wow, ini makanan sudah tersusun dengan rapi, sudah sesuai dengan mana yang cepat busuk dan mana yang tahan lama. Mereka sangat bersukacita. Mereka hebat, bangga pokoknya dengan si ekor putih. Akhirnya teman-teman, mereka itu berkumpul lagi membuat kesepakatan yang baru. Ini kayaknya si ekor putih ini orangnya bertanggung jawab deh. Terus bisa dipercaya. Bagaimana kalau si ekor putih kita jadikan pemimpin? Begitu kira-kira ya. Mereka bermusyawarah dan mereka bersepakat untuk menjadikan si ekor putih menjadi pemimpin mereka. Nah, anak-anak, Tuhan senang dengan orang yang bertanggung jawab, yang diberikan tugas dilakukan dengan sukacita dan bertanggung jawab. Itu Tuhan senang. Seperti contohnya tadi si ekor putih ya anak-anak. Nah, Tuhan pun ingin mengangkat hidup kita ke level yang lebih tinggi lagi. Namun anak-anak, itu harus diawali oleh tanggung jawab yang lebih lagi ya. Bagaimana kita bisa dipercaya kalau kita tidak bertanggung jawab? Nah, ketika kita dipercaya lebih, kita pun akan dituntut lebih juga, seperti pada Lukas 12 ayat 48. Maka dari itu, apabila kita ingin dipakai Tuhan lebih lagi dan menerima janjinya, persiapkanlah diri kita untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar pula. Belajar dari hal-hal kecil. Contohnya, ketika guru memberikan tugas, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika orang tuamu meminta tolong, lakukanlah dengan tulus. Jika kamu mampu menyelesaikan tugasmu dengan baik, maka kamu akan dapat dipercaya untuk melakukan tugas yang lebih besar lagi. Nah,
anak-anak, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah janji Tuhan untuk mengangkat hidup kita hanya akan tergenapi dalam diri seseorang yang siap menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Siapkah kalian menerima tanggung jawab yang lebih besar? Tuhan pasti menolong anak-anak. Nah, anak-anak, renungan kita sudah selesai. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kita berdoa, anak-anak. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Tolonglah kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami dengan tulus dan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.